nama saya Aziza Sifaul Fadilah. Perkenalkan nama saya Nur Aini Lestari. Perkenalkan nama saya Anis Fitria Sri Rezeki. Perkenalkan nama saya Arif Susanti. Perkenalkan nama saya Aisyah Ayu Nugrahaini. Perkenalkan nama saya Rati Dela Saputri. Halo guys, kita sekarang lagi berada di rumah wayang. Ini namanya di Selakambang. Ini ada macam-macam wayang. Bisa di sini. Di sini. Ini ada wayang Yudhistira. Terus di sini ada Arjuna. Di sini ada. Di sini juga ada watak-wataknya. Ada wayang Pramuka, wayang Kancil, dan lain-lain. Wayang golek. Sini wayangnya serem-serem guys. Coba serem-serem guys. Ini lihat deh. Ini loh. Ini bagus banget. Wah, lihat singgutnya guys. Sangat panjang. Lalu di sini ada menyeramkan guys. Oke guys, sekian vlog dari kami. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMK Negeri 1 Palikundang diberi tugas untuk melakukan wawancara mengenai kesenian wayang kulit. Oke, Sekiranya Bapak berkenan. insya Allah berkenan, monggo silakan. Ini siapa saja dikenalkan dulu temanmu. Perkenalkan, nama saya Arif Susanti. Ada Susanti. Nama saya Aziza Sifaul Fadilah. Ya. Nama saya Rati Dela Saputri. Ya. Saya Anis Fitria. Ya. Saya Nur Aini Lestari. Ya. Aisyah. Ya, monggo. Kami dari kelas 10 akuntansi 1. Akuntansi 1. Monggo. Mulai wawancara nggih. Nggih. Monggo. Siapa dulu yang mau menanyakan? Silakan. Apa yang memotivasi Bapak untuk membuka rumah wayang ini? Oh, yang memotivasi saya begini. Saya kan termasuk orang yang bahasa Jawanya ngelatek, bahasa Indonesianya kreatif dan inovatif. Ya. Jadi ngelatek itu sama saja kreatif dan inovatif seperti kalian nanti pada saatnya. Oke. Nah, mengingat dunia pendidikan ini kan level kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Dinas Pendidikan di sana mengelola tentang terkait dengan bidang akademik, ada pembelajaran ini. Sekarang matematik, terusan agama dan lain-lain lah. Intinya itu kan akademik lah. Untuk non akademiknya, ini kan dari seni dan budaya. Yang seni dan budaya saja itu dipilah-pilah. Kalau yang dilaksanakan di luar jam pelajaran namanya ekstrakurikuler. Di sana ada, di sekolah ada ekstrakurikuler musik, ekstrakurikuler karawitan, ekstrakurikuler drum band, teater, tari dan lain-lain. Nah, saya mengambil satu bidang saja terkait dengan seni yang terkait dengan kegiatan di sekolah, yaitu ekstrakurikuler, tentang pendidikan wayang. Jadi perlu kalian ketahui, rumah wayang ini ada dua. Rumah wayang ini satu. Ini rumah wayang satu itu mengelola ada karawitan, pengetahuan wayang, seni tradisional terkait dengan tembang mocopat, tembang dolanan, diantaranya itu. Tapi untuk rumah wayang 2 yang bertempat di Desa Tetel, Kecamatan Pengadegan, itu khusus pendidikan pedalangan. Siswanya bisa dari TK sampai dengan perguruan tinggi atau umum. Nah, itu yang memotivasi saya terkait dengan saya ingin melengkapi terkait sedikit pengetahuan tentang wayang, di mana wayang itu mengandung nilai karakter atau budi pekerti. Karena kita dikenal bangsa Indonesia sebagai bangsa ketimuran yang tahu adat istiadat, tahu etika, sopan santun, dan tahu
estetika, keindahan. Ini yang memotivasi saya, yaitu dalam rangka rumah wayang ini saya dirikan untuk membantu di dunia pendidikan formal maupun non formal. Itu yang memotivasi saya. Cukup? Enggak, dilanjut. Berapa lama tempat ini? Ini kita buka resmi tanggal 17 bulan Agustus tahun 2017. Itu nggih. Kalau jenengan tadi kan hanya sejak kapan. Nah, itu kok. Siapa saja yang membantu untuk mengurus tempat ini? Nah, yang membantu itu ada, saya punya karyawan 10 orang. Karyawan 10 orang itu terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan. Yang perempuan untuk ini bersih-bersih. Terus yang laki-laki membantu terkait dengan misalnya di sini ada pelatihan paketan. Itu jadi karyawan saya 10 yang bantu. Monggo, yang lain. Sudah berapa tahun Bapak menggeluti kesenian wayang? Loh, ini bertahun-tahun bahwa saya SMA lah katakan saja. Ya, sekolah menengah atas kelas 1 saya sudah jadi dalang. Itu tahun 1985 dan akhirnya kita ya sampai sekarang jadi dalang, Mbak, menggeluti wayang dari berbagai wayang, Mbak. Ya wayang apa sih ora, wayang gerdus, wayang kulit, dan sebagainya. Monggo siapa yang mau nanya lagi? Bagaimana cara Bapak mempertahankan tempat budayanya agar tetap lestari? Nah, Mbak, ini termasuk kalian semua ini, kalian semua yang ikut di dalamnya untuk melestarikan. Ini karena sinergitas antara sanggar atau tempat-tempat yang mempunyai kearifan lokal atau peninggalan-peninggalan nenek moyang ini kerjasama dengan sekolah yang ada, atau sebaliknya. Intinya, kesimpulannya, saya harus menjalin, tadi ya kita menjalin dengan tentunya kita mengurus izin dulu ke dinas pendidikan, terus nanti ke Kementerian Hak Asasi Manusia terkait dengan notaris, gitu. Jadi, nah tentunya kita menjaga adat dan budaya setempat. Itu pokoknya dengan dunia pendidikan lah, dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, madrasah aliyah dan sebagainya lah. Juga pondok pesantren. Monggo dilanjut. Siapa lagi? Nah ini Mbak, pertanyaan yang luar biasa. Sejak pertanyaan rumah wayang ini berdiri, baru ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari mahasiswa Nusa Bangsa Jakarta. Itu menanyakan itu. Nah sekarang dari murid SMK 1 Kalibundang menanyakan lagu-lagunya apa saja. Nah ini Mbak, lagu pertama kalau mau wayangan itu di sana ada namanya Lancaran Lunggadung. Iya. Nah, ikat wulung Banyumasan wis ana mangkuna. Lagune ikatnya ini, ikat wulung Banyumasan. Jenenge Bangotulak. Setelah itu di sana ada lagu ricik-ricik. Kricikum ricik. Jangan turunna. Kricikum ricik. Itu lagu, Mbak. Di dalam mau nanti akan menghantarkan ke wayang, karena dunia wayang ini menceritakan sebelum orang itu ada sampai dengan orang itu ada di dunia, sampai apa yang dikerjakan di dunia, sampai masuk ke nirwana, surga. Setelah lagu Lunggadung, Ricik-ricik dan sejenisnya itu bentuknya masih lancaran. Lancaran itu gending yang sigrak. Lah berikutnya lagi gending sing alon. Nah, jenenge ladrang sing angger kongkona arif tongleng donglet tongleng dongleng dong tongleng let neng tongleng heng long long dong let long dong leng dong ting leng ting let ting leng ting. Oh, nah, gending-gending dalam wayang itu menghantarkan, menggambarkan kita semenjak masih di alam roh, karena di sana ada lagu namanya Mas Kumamba. Roh itu ibaratnya mas di surga, sebelum masuk ke di
masukkan ke perut anak yang dikandung oleh ibunya. Namanya Mas Kumambang. Ada nyanyian Mas Kumambang. Setelah itu nanti ada nyanyian lagi namanya Kinanti. Terus berikutnya lagi ada yang namanya Dandang Bunda. Ada gending lagi Asmarandana. Kamu sudah diberi rasa asmara, ketemu dengan lain jenis sudah agak ada titik-titik ya, 1,2 kalau yang cantik siapa yang punya kan, kan? Itu Asmarandana. Setelah Asmarandana naik lagi ada gending lagi, yaitu gending yang namanya Megat. Itu Durmo. Durmo itu menceritakan kita sudah mulai sumeleh, wis ora mikirna bojo ayu, wis ora mikirna tanahe kamba, wis ora mikirna harta kena kiring indi. Dia hanya berpikir lanyong si sederma urip nang dunya. Itu Durmo. Nah setelah tembang Durmo itu akhirnya sudah tua menjadi Megatruk. Megatruk itu saka tembung megatroh. Truk megatruk tulisannya megaruh. Megatnya mutus. Roh berarti meninggal dunia. Jadi anak gending sih meninggal dunia. Mulanya anak sampak tangis. Gones Romo Yonduk. Gones itu kan orang itu kan Gones Ganes lenjeh sekarang nggih. Nek wis mati ora bisa lenjeh. Romo, ibu nek arep kepaduk komisi aduh yung ora mungkin. Aduh presiden ora mungkin kan. Asih celukan mesti bingung karo ramane. Ramane lanyong wetenge lara. Yonduk. Yonduk kan sih ramane sama. Iya ya anakku wadon sing cantik-cantik pakai emas. Jadi gending dalam dunia wayang itu kalau kita tembakan saja itu mengganti manusia, Mbak. Kenapa? Begitu masuknya kita hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antar manusia dengan kholik. Hablul minanas dan hablul minallah. Kuwi gendingnya kuwi yang terakhir pocong. Namanya budaya itu berkembang. Oke, berkembang sesuai manusia pada zamannya itu. Begitu? Siapa yang menanyakan lagi? Sudah cukup? Ya, tinggal yuk nyanyinya, nambangnya. Satu lagu saja. Ini lagu yang sering dipentaskan di wayang karo delang. Yo 1, 2, 3. Leri ler, leri ler, andure wong sumiler, ta ijo royo royo, ta senggo pangantenan. Sampun saangon penek blimbing kuwi lulunyo penek kena kaku sibuk mengkosore mumpung padang rembulane mumpung sebentar kalangan lehep napas Yosura Sura iyo iki tembangane kowe tak plece disit ya Mbak ben kok ngerti. Iler-iler itu seperti warna kehijau-hijauan atau jamrut. Jamrut Katulistiwa. Jamrut Katulistiwa itu pulau Indonesia dari Sabang-Sabang Merauke di dalam semua gunung kayak ali-ali. Kayak matahari hijau. Nggih, hijau royo-royo. Itu kayak sambeliler, hewan sambeliler. Ya, sing meling-meling. Nah, ler-ler tandure wong sumiler. Wong sumiler itu orang yang sumeleh. Onaah nerima ing pandung. Tak ijo royo-royo. Ijo banget royo-royo. Ijo royo itu dipandang enak.
tak sungguh pengantin anyar kaya dene pengantin anyar. Seneng banget deleng nang kono ana, mari kali yang ngidil kali, mari kebon ngidil kebo, mari wesai orang ngidil, mari wesai kowe. Nah, tak semuanya. Caangon, bocah angon itu kita di dunia ini seperti anak gembala. Anak gembala selalu gembira kan? Anak gembala, kita ini gembala. Ya. Gembala apa di sini? Mau mencari yang baik-baik. Rumput yang hijau-hijau. Untuk siapa? Untuk peliharaannya itu. Yang dipelihara bukan hewan, tapi hati. Hatinya mau, kamu akan diberi apa di sini? Apa diberi yang jahat-jahat? Apa hatimu akan diberi yang hijau, yang bagus itu? Itu adalah bocah angon. Penekno blimbing kui, kon menek blimbing. Blimbing itu kalau disigar, dipotong akan segi 5. Berarti kalau di negara kita menggunakan asas Pancasila. Kalau kita orang Islam menggunakan rukun Islam. Kan begitu. Kita sholat 5 waktu. 5 itu adalah angka yang sakral bagi yang menyakralkan. Kan begitu kan? Itu blimbing. Blimbing nih. Padahal lunyu banget kudu DPN. Artinya kita akan menggapai surga itu nyoba-nyoba baik. Kita akan menggapai surga itu sangat sulit, okay? Karena lunyu, licin sekali. Okay? Nah, lunyu penekno blimbing kuwi. Kanggo apa? Sebo mengko sore. Sebo itu soan. Kembali lagi ke yang kholik, kembali lagi pada Tuhannya. Kita soan ke sana. Soalnya anak sing bene lahir mati, anak sing bujang mati, perawan mati, burung kaki-kaki urung mati, nganti cikluk-cikluk, yang mati mau ora ngerti, biar soan kan. Aku ketemu karo Gusti Allah, ketemu karo malaikat. Soan, kanggo soan. Mumpung padang rembulane. Mumpung padang rembulane artinya apa? Mumpung kita diberi kesempatan, mari kita beribadah, berbuat baik tanpa hari, tanpa kebaikan. Artinya apa? Tanpa hari, setiap hari selalu berbuat kebaikan. Oh, kata-katanya dikoreksi ya. Itu. Nah terus mumpung jembar kalangan itu tempatnya. Mulane kalau masjid itu pada saat ada sholat azan itu ada azan terus iqomah, kita langsung menyegerakan karena itu masih jembar, masih omber. Allahu Akbar lah, mau di lah, mau nyukur maning belah, kan gitu. Nah, harapannya bukan seperti itu ya, minimal langsung bergegas pergi ke musola, yang tidak halangan juga, langsung halangan aja paling musola. Terus yo surau itu adalah langgar, surau itu musola. Jadi bergegaslah kita pergi ke musola. Hore itu adalah menggambarkan kegembiraan pada saat. Itulah tembang lilir yang sering digunakan oleh Ki Dalang dalam rangka mengeluarkan tokoh wayang Semar. Ler, tandure wong sumiler. Jajal bareng 1, 2, 3. Ler, tandure wong sumiler. Tak ijo royo tak sanggup penganten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo sebo mangko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ya surah Terus untuk ini biar untuk videonya kamu lengkap. Ini Bawor Panukawan, ini wataknya jujur. Tidak ada watak yang selain dimiliki oleh Bawor adalah jujur. Ini Gareng wataknya Onana. Ini Petruk, dia pandai berbicara, resik. Ini orang Lombok namanya Petruk kan Fitroh. Ya Petruk. Ini Petruk, Kilurah Petruk. Ini namanya Kukupan Sanaka.
yang dimiliki oleh Raden Bengkudara ini, Kuku Pancaraka. Ini untuk memberikan pelajaran pada kita agar mengamalkan kalau orang Islam ya rukun Islam, kalau bernegara ya Pancasila. Terus ini Anoman, ini ada gambaran kesucian iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang beriman harus punya makan yang harus dimakan. Nek wong orang duwe panganan biasanya kan pikirannya ngalih karena wetenge ngelik, pikirannya ngalih. Anu sing dadi tukang kutil, garong, copet kan begitu. Tapi nek pikirannya marit, nek wetenge marit, insya Allah jadi imane andel. Mulane anak oman, anak iman. Mulane iki digambarna wayang Anoman. Si ketek putih wis iki. Terus ya gitu. Cukup? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih sudah memberikan waktunya. Salam apa? Sekiranya ada salah kata dalam berarti mohon dimaafkan. Oke, nggak apa-apa biasa. Terima kasih untuk semuanya. Iya. Nggak. Ler iler tandure wong sumiler tak ijo royo tak sengguh penganten anyar caangon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo sepo mengkosore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surah